Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hari ini kita bisa bertemu meskipun di tempat yang berbeda-beda. Semoga semuanya tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang suatu apapun, dan tetap semangat dalam thalabul ilmi. Amin Allahumma amin. Salawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin amin Allahumma amin. Ya, terima kasih atas kehadirannya. Di sini ada 16 anak ya kurang lebih, semoga nanti bisa bertambah. Sini kenapa tadi saya minta untuk webinar, karena untuk mengecek tugas ya. Jadi di list banyak yang belum, ini saya cek di WA group, masih banyak yang belum mengumpulkan video ya. Jadi yang belum mohon untuk segera dilengkapi karena nilai akan segera saya rekap ya. Dan mohon tetap untuk mengisi daftar hadir. Terus kemarin banyak yang mengirimkan tugasnya ke grup ya. Jadi tugas tidak perlu dikirim di grup kalau saya tidak meminta ya, karena nanti akan kita bahas pada saat kita tatap muka. Jadi semoga tatap muka bisa tetap berjalan ya. Jadi bisa tetap berjalan dan tetap sekali lagi patuhi protokol kesehatan yang ada. Jadi nanti apabila masuk, sekali lagi masker ya, jangan sampai lupa. Terus di dalam kelas juga tetap memakai masker. Ini saya ingatkan. Biasanya teman-teman dari kelas 10 ya itu banyak yang biasa. Jadi ini saya sampaikan karena kita tidak tahu siapa yang sedang membawa virus atau tidak ya. Karena di SMA 1 ini sekedar informasi bagi sampean ya. Ada beberapa keluarga besar kita, wali murid, jadi bapak dan ibu, orang tua teman kalian, ada yang meninggal karena COVID-19. Jadi sudah saya total di semester ini, jadi 1 bulan ini itu ada 5. Jadi kemarin belum sempat saya ke rumahnya, jadi ada 5 orang, baru 1 karena sudah sebelum ujian semester kemarin ya. Jadi 1 itu sebelum ujian tengah semester kemarin saya datang ke rumahnya, masih isolasi tapi sudah masuk kerja ya. Jadi sudah 1 bulan lebih, ternyata semuanya negatif, alhamdulillah. Nah yang baru kemarin juga ada, ternyata juga menderita COVID, jadi ada 3. Jadi belum bisa didatangi atau ikut berbelasungkawa ke rumahnya ya. Jadi sekali lagi saya tekankan tetap patuhi protokol kesehatan saat nanti sampai masuk di sekolah ya. Sekali lagi jangan ngenteng nih, mandek gak aku sehat, aku kuat. Iya, sama kuat kalau nanti pulang ke rumah ternyata fisik orang tua kita tidak kuat ya. Anggota keluarga kita ada yang tidak kuat, kasihan. Jadi langsung bisa menular karena tidak tahu siapa yang membawa. Kalau masa-masa seperti sampai itu kan kuat-kuatnya daya imunnya ya. Pokoknya gak stres, gak galau. Tuh ya. Ini bisa dipahami, bisa dilaksanakan nanti. Bisa, Pak. Ya. Jadi saya harapkan kalau di kelas misalnya sampai ngobrol-ngobrol ya tetap sekali lagi jaga jarak, tetap pakai masker, dan kalau bisa tetap bawa hand sanitizer ya. Jadi untuk berjaga-jaga bukan untuk sampean sendiri,
tapi untuk keluarga besar yang sampean cintai ya. Banyak kejadian ternyata orang tuanya itu terkena virus itu dari anaknya. Anaknya sehat ya, ternyata pulang membawa, terus akhirnya orang tuanya sakit dan meninggal dunia. Itu hanya sebab ya, hanya sebab. Kalau sudah waktunya meninggal dunia apapun bisa ya. Tuh. Baik, kita hanya sebentar saja ya di materi kita yang pertama tentang pergaulan bebas dan yang kedua ini tentang iman kepada malaikat. Iman kepada malaikat saya rasa semuanya sudah pernah diajarkan di SD, SMP dan SMA. Nanti kita tinggal menambahi dan memantapkan saja. Tuh. Nah, silahkan sebelum saya lanjutkan mungkin ada yang bertanya tentang materi pergaulan bebas. Tentang materi pergaulan bebas. Ada? Atau tentang iman kepada malaikat. Jadi kita mempersingkat waktu saja. Kalau bisa waktunya hanya 20 menit ya. Silahkan yang bertanya, akan saya berikan poin. Ayo. Tentang pergaulan bebas. Gak ada, kemarin kita kan belum sempat webinar. Sudah webinar atau belum tuh kemarin? Belum ya? Halo. Ayo, ada yang bertanya? Berpacaran atau yang lain sebagainya? Jadi kalau sudah menyimak video yang saya upload di YouTube, pasti sudah sedikit banyak tahu ya tentang pergaulan bebas. Ada yang bertanya? Kalau tidak ada, saya buat quiz. Tidak ada? Kalau tidak ada, kita buat quiz ya. Jadi siapa yang menjawab maka akan mendapatkan poin. Nah, pertanyaan pertama ini tentang iman kepada malaikat. Malaikat yang bertugas meniup sangkakala adalah malaikat. Bisa angkat tangan atau nyalakan kameranya. So, Fazula. Fazula dulu Ya, deh. Kak. Ya, silakan. Malaikat Israfil. Malaikat? Israfil. Ya, Fazula absen 11 ya. Iya. Benar. Terus kemudian malaikat yang memiliki nama lain, malaikat kiroman katibin adalah malaikat Okta hilang. Malaikat yang memiliki nama lain malaikat kiroman katibin Sabrina. Kat, Rokib, dan Atid. Iya, malaikat Rokib dan Atid. Sabrina ini absen 28. Kemudian pertanyaan selanjutnya, malaikat Zabaniyah. Siapa malaikat Zabaniyah itu? Yo. Malaikat Zabaniyah. Juliano, sobat Okta, tak kira Juliano. Okta, silakan Okta. Malaikat Malik. Iya, malaikat Malik. Malaikat Malik itu penjaga apa, Sabrina? Menjaga neraka. Penjaga neraka. Kemudian yang selanjutnya, malaikat itu yang bertugas menanyai dalam alam kubur yang memiliki wajah paling mengerikan.
Septia? Atlet. Bukan. Juan, silakan Juan. Malaikat Munkar dan Nakir. Bukan. Yang paling mengerikan, Denny? Malaikat Nakir. Iya, aku belum. Bukan dua-duanya, salah satu. Denny ya, Denny absen 7. Jadi jawabannya adalah malaikat nakir. Kenapa malaikat nakir? Malaikat mungkar itu tugasnya biasanya menanyai orang-orang yang mukmin Islam yang matinya dalam keadaan husnul khotimah. Ya, jadi berwajah baik, baunya harum. Terus kalau malaikat nakir itu datang seperti kilat, dahyer. Jadi sangat-sangat menakutkan. Jadi wajahnya nggak bisa kita bayangkan. Seperti itu. Jadi itu khusus untuk orang-orang yang meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillah min dzalik ya, jadi keadaan buruk. Jadi ngedeni. Kemudian selanjutnya, siapakah dua malaikat yang pernah menyucikan hati Rasulullah saat beliau kecil? Di paket itu halaman 108, kalau di LKS halaman 6. Ayo. Jadi yang tahu ada di paket jawabannya? Septia? Dua malaikat mensucikan hati Rasulullah. Pas. Siapa lagi? Okta atau Sabrina tadi yang dulu? Okta. Malaikat Jibril. Malaikat Jibril. Satunya? Enggak tahu. Sabrina. Tadi Sabrina angkat tangan. Dan Mikael. Iya, Sabrina. Okta jadi separuh jawabannya. Okta setengah. Sabrina yang benar. Jadi malaikat Jibril dan malaikat Mikail. Kemudian pertanyaan berikutnya, ya, mengapa sekarang itu banyak wanita atau pemuda-pemudi ya yang kelihatannya bangga menampakkan auratnya. Jadi bisa sampai lihat di Instagram, di Twitter, neng TikTok, itu kan viral gitu, joget-joget gak jelas, ternyata itu lebih cepat viralnya, ya. Nah, mengapa banyak orang yang tidak malu bahkan dia bangga mempertontonkan auratnya? Ini kenapa alasannya? Silahkan yang berpendapat angkat tangan. Nggak ada? Banyak yang tidak memiliki rasa malu, malah seneng, malah bangga. Ayo, silahkan. Nggak ada yang berani menjawab? Dwi, silahkan Dwi. Dwi dulu, nanti baru Karena Dwi. pada zaman sekarang nilai-nilai keagamaan sudah luntur sehingga orang yang menampakkan seperti auratnya itu sudah menganggap bahwa dirinya itu sempurna dan baik. Ya, jawaban yang cukup bagus. Denny, silahkan. Denny. Ingin mendapatkan banyak perhatian. Jadi band tenar terus Ya biar kayak viral gitu Pak. jadi intinya wah iki laku bukan mahal lagi ya, dijual gratis bahkan diobral ngono ya. Jadi biar dia kelihatannya seneng tapi ternyata hatinya kesepian ya. Ada lagi satu lagi yang mau menjawab? Jawaban Denny juga bagus. Septia ini angkat tangan terus tapi kok nggak menjawab. Pas, nggak ada lagi, hanya 2. Jadi jawabannya Okta tadi karena
Ya, zamannya seperti ini, Pak. Jadi, merasa dirinya baik padahal itu sebuah perbuatan yang buruk. Ya, jadi dari dua jawaban ini sudah cukup mewakili ya. Banyak orang yang salah kaprah membanggakan auratnya karena tadi lemahnya iman. Ingat kalau di semester 1 kemarin saya sampaikan kalau maksiat itu sampean posting, sampean umbar di media sosial, itu akan menjadi dosa jariah sampai meninggal. Kalau itu belum dihapus, sampean akan tetap mendapatkan kiriman dosanya ya. Seperti contoh kasus berapa 16 detik atau 17 detik kasusnya Gisul yang baru viral kemarin ya. Itu banyak orang yang akhirnya penasaran, dari orang yang alim nggak tahu apa-apa akhirnya oh betul jenis kasus ini, akhirnya cari-cari di internet. Terus secara tidak langsung atau secara langsung dia melihat, nah maka itu akan mendapatkan kiriman dosa terus ya. Sekarang pertanyaan yang berikutnya ya, mengapa zina itu kok termasuk perbuatan yang sangat keji ya? Berikan pendapatmu, kenapa kok zina itu termasuk perbuatan yang keji? Ayo. Pas. Dwi atau Denny mau menjawab lagi? Atau yang lain silahkan. Waktu kita tinggal beberapa menit lagi. Pas, Denny? Dwi? Ya, Pak. Karena zina itu kan bisa dilihat, kan sudah dalam bahwa zina itu perbuatan yang keji. Jika kita sudah mengetahui kalau kita melaksanakan zina, berarti kita merendahkan harkat, martabat, seperti tidak memiliki harga diri sebagai perempuan yang sudah apa ya Pak, diberi kayak petunjuk harus menjaga seperti kehormatan, seperti diberi mahkota untuk dijaga, seperti itu Pak. Ya, jawaban yang sangat bagus. Ada lagi yang berpendapat yang lain? Hilangnya harga diri, martabat diri. Halo? Silahkan. Masuk mesti dicetak. Pas. Yakin. Jadi zina termasuk perbuatan yang keji. Tadi sudah sedikit disampaikan oleh Dwi. Ada yang mau menambah? Saya, Pak. Ya. Silahkan. Karena Allah itu sudah menciptakan manusia itu dengan bentuk yang paling sempurna. Dan ketika dia berzina itu sama saja dia tidak menghargai dirinya sendiri. Dia menghilangkan kehormatannya yang sebenarnya dia itu masih suci, terus dia menghilangkan kehormatannya demi nafsu syahwatnya. Ya. Jadi dia itu Allah, terus juga tidak menghargai ciptaan Allah dan tidak menghargai dirinya sendiri. Kan bisa merusak keturunannya. Ya, merusak keturunannya, kehormatannya. Jawaban sangat-sangat bagus. Ya, Fayula, silahkan Fayula. Karena zina itu bisa memicu perbuatan keji yang lainnya, Pak. Perbuatan dosa lain. Misalnya kan kalau sudah berzina nanti akan melakukan aborsi, terus pembunuhan, ya gitu, Pak. Ya. Jadi jawaban dari ketiga temanmu sangat bagus dan disempurnakan oleh jawaban dari Fayula. Ya, jadi jawabannya disempurnakan Fayula, sangat luar biasa kelasmu ya. Jadi
zina tadi perbuatan keji di Al-Qur'an jelas dilarang. Terus kemudian menghilangkan harga diri, ya. Terus ditambah oleh Fayula bagi pelakunya kalau sudah zina, ya nek tanggung jawab. Ya, kalau sudah belum tanggung jawab, ya sudah mau dijak zina gratis, terus akhirnya LKMD, terus disuruh tanggung jawab nggak mau karena takut, akhirnya dibunuh, ya toh, dibunuh ibu dan calon anaknya. Terus kan banyak kasus seperti itu ya. Kemudian kalau ternyata malu karena perempuannya malu, boleh tak lahirno kok gak ya piye ya dan lain sebagainya akan terungkap. Akhirnya dia memutuskan aborsi, bayangkan ya, ibu mana yang seperti itu. Padahal banyak di luar sana yang orang nggak bisa memiliki keturunan pengen ya. Jadi sing gak resmi iso dadi, sing resmi biasanya sulit jadi. Ya, seperti itu. Akhirnya aborsi. Ada lagi yang lebih mengerikan ya. Ternyata direncanakan kalau ada yang tahu semuanya dibunuh. Ya, itu ada satu keluarga akhirnya dibunuh karena zina. Ya, jadi semoga kita semua, keluarga kita, teman-teman kita oleh Allah dijaga dari pergaulan bebas dan perbuatan zina. Nah, pertanyaan terakhir ini agak sulit karena ini pertanyaan dari temanmu ya. Saya juga kemarin tanda tanya, apakah ini pengalaman pribadi atau memang ingin mencari jawaban atau wawasan ya. Silahkan yang bisa menanggapi, nanti akan saya berikan poin. Jadi pertanyaannya seperti ini, dalam pergaulan bebas ada LGBT. Nah, di situ kemarin disampaikan apabila dia melakukan hubungan terlarang ya, HT hubungan terlarang ya dengan sesama jenis, HTSJ, di hubungan terlarang sesama jenis. Itu alasannya apa? Dia membawa gen atau hormon, misalnya laki-laki ya, dia cenderung ke kewanitaan. Jadi tubuhnya laki tapi jiwanya perempuan, atau sebaliknya tubuhnya perempuan, jiwanya laki-laki. Akhirnya menimbulkan tadi hubungan terlarang sesama jenis. Nah, di sini alasannya Pak, itu adalah fitrah Pak, itu takdir saya Pak. Ya, saya harus mengalami HTSJ Pak. Jadi itu bukan salah saya, itu memang sebuah takdir. Nah, menurutmu apakah alasan yang dia sampaikan itu benar atau bisa diterima? Silahkan yang mau menanggapi. HTSJ. Ayo. Silahkan. Bisa angkat tangan atau langsung. Hubungan terlarang sesama jenis. Alasannya karena fitrahnya, Pak. Karena takdir saya, Pak. Karena tadi bawaannya, gennya, dan lain sebagainya. Apakah alasan itu bisa kita benarkan atau bisa dibenarkan? Ya? Ada yang berani menanggapi? Novia, Akta, Juliano, Handini, Juan, Kansa, Sabrina, Zahra, Dwi, Septia, Deni, Anggit, Sukma, Fayula, Roy, Nandu, Auriel. Wes, nggak ada yang berani menanggapi? Silahkan angkat tangan. Waktu kita terbatas tinggal 10 menit. Ayo. Fayula, silahkan Fayula. Kan kalau orang menyebar, nah homoseksual
itu kan adalah kelainan. Saya tuh pernah baca kalau homoseksual itu bisa disembuhkan. Jadi kelainan yang bisa disembuhkan. Kalau orangnya alasan seperti itu kan dilarang kan Mbak, apa itu kan juga termasuk perbuatan dosa, jadi alasannya itu nggak masuk gitu loh Pak, nggak boleh gitu ya. Kalau dia punya orientasi seksual yang berbeda ya harus disembuhkan dulu gitu Terapi. gitu Pak. Ya, jawabannya sip, bagus sekali ya. Ada lagi yang mau berpendapat? Jawaban Viola benar, itu sebuah kelainan seksual, bukan sebuah fitrah. Ada lagi sebelum kita bahas? Semua ini Viola tok. Yang lain, ayo. Pas, yakin. Nilainya tinggi loh kalau menjawab ini ya. Sini sudah saya catat Viola ini sudah 3 kali. Viola, Sabrina 3, Denny, Okta, Dwi, Septia. Yang lain? Jadi sebenarnya dari sampean itu pengetahuannya luar biasa ya. Karena sudah 2 menit, tidak ada yang mau menanggapi. Pas. Ya, kalau sudah, jadi kita bahas. Jawaban dari Viola tadi benar. Jadi, apa namanya, orientasi yang menyimpang itu adalah sebuah kelainan atau sebuah penyakit, bukan sebuah fitrah ya. Jadi itu bisa disembuhkan, sekali lagi itu seperti COVID ya. Jadi bahaya COVID-19 itu masih ada yang lebih berbahaya lagi ya. Jadi tadi salah satunya adalah perbuatan zina. Zina tadi kalau dengan lawan jenis ya, berpacaran atau zina muhson, zina ghairu muhson. Zina muhson itu orang yang pernah menikah, atau satunya ghairu muhson, orang yang belum pernah menikah. Itu kalau dengan COVID itu juga sama-sama berbahaya. Kenapa? Kalau COVID itu kan penyakit virus. Nah, ini juga virus. Zina itu virus ya. Tapi kalau COVID kan menyakitkan. Kalau zina itu ini mengenakkan. Jadi menimbulkan syahwat yang enak, akhirnya banyak orang yang terlena di situ. Tadi sampai menimbulkan pembunuhan ya. Jadi sudah hubungannya terlarang, hubungannya belum sah, belum halal, akhirnya merusak nasab ya. Terus membunuh anak yang masih dalam kandungan atau membunuh ibunya dan anaknya sekaligus ya. Nah, itu. Kemudian hubungan terlarang atau hubungan sesama jenis ini juga tidak kalah berbahayanya dari virus corona. Ini juga virus yang sama ya. Dan sekarang banyak media itu yang sedang mengagung-agungkan atau mempromosikan hubungan seperti ini ya, di TV-TV. Terus banyak kalau sampean itu pecinta drakor ya, pecinta drakor atau drama Thailand. Kalau saya tidak salah di situ banyak film yang menampakkan hubungan sesama jenis. Dan di situ kita dipaksa di dalam film itu untuk mengiyakan alasannya. Nah, itu sebuah sugesti-sugesti agar orang itu menerima aja. Ya, ben alah ngono wis gak popo. Akhirnya padahal itu jelas-jelas dilarang. Dan hubungan dengan sesama jenis itu sangat berbahaya ya. Kalau sampean tahu ya, ada berita tentang orang dimutilasi biasanya itu hanya ada 2 penyebabnya. Satu, karena dendam yang sangat membara, sakit hati yang begitu besar. Akhirnya kalau dia membunuh, dia harus memutilasi ya. Jadi kalau saya banyak membaca literasi itu sebenarnya penyebabnya itu. Kedua, ya dikarenakan hubungan sesama jenis tadi. Jadi kalau seperti yang berita di 2019 ya, di Kediri ditemukan mayat di dalam koper di sebuah hotel ya, ternyata itu adalah seorang guru kalau saya tidak salah ya. Jadi
Ternyata setelah ditelisik dan berita beredar itu hubungan terlarang karena gurunya itu mau bertobat, mau menikah. Akhirnya dibunuh dan dimutilasi. Bayangkan seperti itu. Terus kalau sampean masih ingat dulu kasus yang sangat viral kopi sianida, ya dibunuh dengan sianida. Jadi dikai kopi, terus ternyata diberikan racun, tas, akhirnya mati. Nah, jadi sangat bahayanya seperti itu. Kalau wong pacaran putus ya wis boleh neh. Tapi kalau orang sesama jenis tidak bisa dah keluar dari lingkaran itu kecuali tadi ya karena sakit hati terlalu tinggi biasanya dibunuh bahkan sampai dimutilasi. Di Jombang yang dulu itu viral kasusnya ya Rian atau siapa itu saya hampir lupa ya. Jadi bahkan di Al-Qur'an kaum Samud dan kaum Ad yang dibinasakan oleh Allah ya kaumnya Nabi Lut ya. Kalau sampai nanti ingin tahu ternyata di Indonesia juga ada ya di sebuah desa di Jawa Barat kalau saya tidak salah. Di situ ada plang, di sini pernah ada sebuah desa. Desanya saya lupa desanya agak sulit ya. Jadi desanya itu hilang dalam satu malam. Kenapa? Karena penduduknya banyak yang melakukan tadi hubungan terlarang. Nah, kalau hubungan dengan lawan jenis pacaran akhirnya hamil dan lain sebagainya itu ya biasanya resikonya berdua toh. Tapi kalau hubungan sesama jenis sudah banyak yang melegalkan atau yang malah gak boboh kuwi memaklumi seperti nanti kaum Lut ya, maka di tempat itu akan dibinasakan oleh Allah. Ya meskipun di situ ada orang yang alimnya. Jadi semuanya dipukul rata entah itu tsunami atau longsor atau banjir atau gempa bumi itu akan terjadi ya. Jadi efeknya sangat-sangat luar biasa. Ya. Jadi saya harapkan semoga semuanya terjaga dari pergaulan bebas ya, apalagi cinta yang terlarang. Terus kemarin saya juga ditanya, mumpung saya ingat Pak, kalau saya pacaran dengan orang yang berbeda agama dengan saya Pak, apakah itu boleh Pak? Saya berpacaran dengan orang yang beda agama. Sekali lagi, wong pacaran dengan orang yang seagama saja ndak boleh apa meneh pacaran orang yang berbeda agama. Ya kalau dia bisa menjaga kehormatanmu kalau tidak pacaran loh ya. Sing seagama, seakidah saja kadang tidak bisa menjaga apa meneh sing beda agama. Terus kemudian Pak kalau saya menikah dengan orang yang berbeda agama, sebenarnya pertanyaan ini bisa ditanyakan di kelas 12, tapi akan saya sedikit singgung di sini. Nah, kalau menikah dengan orang berbeda agama jelas tidak boleh ya berbeda keyakinan. Sebaik apapun dia, kalau dia berbeda akidah dengan kita, masih lebih baik dengan orang yang seakidah dengan kita meskipun dia di bawahnya kebaikannya. Bukan lebih jelek ya, tapi di bawahnya sedikit. Jadi pilihlah yang seakidah sekali lagi. Karena apa? Itu akan sampai di akhirat hubungannya. Jadi bayangkan kalau berbeda agama, satunya Islam, satunya enggak Islam, terus akhirnya menikah. Nah, nikahnya itu sah enggak? Kalau enggak sah sama dengan kita berbuat zina, ya anaknya jadi juga anak haram, ya. Anak haram bukan anaknya haram bukan, tapi anak yang tidak sah atau hasil dari pernikahan yang batal atau tidak menikah sama saja. Jadi bukan anaknya yang haram terus dinikahi tidak, tapi anaknya itu statusnya tidak mendapat wali dari orang tuanya atau dari ayahnya, tidak bisa diwakili oleh ayahnya. Kalau dia menikah dan tidak bisa mendapatkan harta waris ya. Tuh. Baik itu mungkin ada yang bertanya, kalau tidak ada kita akhiri nanti. Sebelum saya tutup, apakah ada yang bertanya? Cukup jelas? Halo? Cukup jelas? Cukup, Pak. Roy? Iya Pak. Jadi baik kita tarik kesimpulannya. Jadi orang yang beriman kepada Allah di semester 1 kemarin sudah kita bahas. Kemudian ada berpakaian
Di sini kita adab bergaul, pergaulan bebas, ya, menjauhi pergaulan bebas dan zina. Kemudian iman kepada malaikat, ya, dimanapun, kapanpun, dan dalam situasi yang bagaimanapun akan tetap ada yang mengawasi kita. Nah, kalau iman kita benar-benar mantap, Allah itu maha segala-galanya, mampu melihat semuanya. Dan ada malaikat di kanan dan kiri kita yang setiap saat mencatat apa yang kita lakukan. Maka kita akan menjadi pribadi yang lebih berhati-hati dalam bertindak, berucap, berpikir, dan bergaul. Ya, jadi semoga semuanya diberikan kekuatan oleh Allah agar mampu menjadi pribadi-pribadi yang baik, ya, pribadi-pribadi yang mampu mengajak kepada perbuatan-perbuatan baik dan mampu meninggalkan perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan syariat Islam. Dan semoga sampean dimudahkan dalam thalabul ilmi dan nanti mampu meraih apa yang menjadi harapan dan cita-citamu di masa depan. Amin Allahumma amin. Dan pada akhirnya apabila nanti pada waktunya sampean bertemu dengan jodohnya, semoga diberikan jodoh yang mampu membawa kebahagiaan dunia dan di akhirat. Ya, amin Allahumma amin. Kalau jodoh itu nanti cas, yang penting sampean berusaha menjadi pribadi yang baik. Orang yang baik akan mendapatkan jodoh yang baik, orang yang buruk akan mendapatkan jodoh yang buruk. Dan di akhirat sampean akan dikumpulkan berdasarkan orang yang sering kamu temani, ya, atau golongan yang sering kamu ajak bersama, ya. Itu mungkin dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Nanti LKS-nya silahkan dikerjakan. Jadi ada 2 nanti pertemuan tatap muka akan kita bahas, ya, bab pergaulan bebas dan iman kepada malaikat. Nanti mohon mengisi daftar hadir. Sekali lagi, apabila nanti ke sekolah jangan lupa pakai masker. Kalau lapar bawa makanan dan minuman sendiri, ya. Terus hindari pulang cangkruk di warkop atau di angkringan-angkringan, langsung pulang saja, ya. Kasihan orang tuamu kalau nanti sampean membawa bibit virus dari luar. Pulang, mandi, ganti pakaian, ya, sholat, istirahat, kemudian melaksanakan tugas dan kewajibanmu yang lain, ya. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.